sebentar lagi kita akan lanjut part 3-nya. Selamat menyaksikan. Terima kasih yang sudah komen, like, subscribe. Di meja makan, pembicaraan berubah menjadi diskusi politik yang cukup hangat. Raul menyimpan pandangannya dan beryakin, Joe berusaha menahan emosinya dan tetap menjaga sikap agar tidak menimbulkan kecurigaan. Di sisi lain, hubungan Joe dan Francois semakin dekat. Pada suatu sore, mereka berjalan bersama di pinggiran kota sambil berbincang tentang masa depan dan kehidupan di tengah situasi yang tidak menentu. Joe yang mulai percaya pada Francois berniat mengungkapkan identitasnya, namun sebelum sempat berbicara, mereka lihat peristiwa yang mengejutkan di bawah jembatan. Di tempat itu, sejumlah anggota perlawanan ditangkap dan dibariskan. Raul memimpin tindakan tersebut dengan tegas, sementara Francois menahan emosinya dan Joe hanya dapat diam. Ia menyadari bahwa siapapun yang mengetahui identitasnya sebagai seorang Yahudi akan berada dalam risiko, termasuk Francois. Malam harinya, situasi semakin memburuk. Jendela toko buku milik keluarga Menselir dihancurkan oleh sekelompok milisi yang mencari adanya buku-buku yang dianggap tidak sejalan dengan doktrin Nazi. Joe menyadari bahwa waktunya kota tersebut tidak akan lama dan perasaannya terhadap Francois harus ia kesampingkan karena kenyataan yang dihadapi bahwa jadi seorang Yahudi di wilayah pendudukan Nazi berarti berada dalam resiko setiap saat. Keesokan paginya, suasana kota mulai berubah. Di tengah keadaan yang tidak biasa, kabar besar akhirnya dengar bahwa Paris telah dibebaskan. Pasukan Jerman mundur dan pasukan sekutu mulai memasuki wilayah tersebut. Warga Prancis turun ke jalan untuk perayaan kebebasan mereka. Namun di sisi lain, muncul reaksi terhadap yang dianggap kerjasama dengan rezim sebelumnya. Orang-orang yang dicurigai sebagai kolaborator ditarik keluar dari rumah dan diperlakukan dengan kasar di depan umum. Dalam situasi tersebut, Joe hanya memikirkan keluarga Menselir, karena ia mengetahui bahwa meskipun sikap Tuan Menselir terlihat tegas, ia adalah orang yang telah memberikan perlindungan tanpa mengetahui identitas Joe yang sebenarnya. Joe berlari di toko buku yang sebelumnya menjadi tempatnya bekerja. Kondisi tempat itu sudah berubah. Toko tersebut rusak, jendelanya pecah, dan isinya berantakan. Di sekitar lokasi, Tuan Menselir dan keluarganya sedang menghadapi perlakuan tidak menyenangkan dari warga yang mengira mereka mendukung rezim Nazi. Melihat hal itu, Joe akhirnya menyampaikan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan, bahwa Tuan Menselir telah melindungi dirinya yang merupakan seorang Yahudi selama masa perang. Pernyataan tersebut membuat suasana sejenak terdiam. Namun, Francois telah pergi. Joe berusaha menyusul, tetapi tidak berhasil. Ia hanya dapat memandang jalan di ujung kota, berharap Francois mengetahui bahwa ia pernah dicintai, meskipun tidak sempat mengungkapkannya secara langsung. Singkatnya, Joe menuju Paris untuk menyusul Maurice dan di sanalah cerita kembali ke titik awal. Ia berjalan menyusuri jalanan kota yang dahulu menjadi tempat tinggalnya, kini sebagai pribadi yang telah banyak berubah. Di depan rumah lamanya, ia disambut oleh keluarganya. Anna, Maurice, dan adik-adiknya memeluknya dengan penuh haru. Wajah mereka menunjukkan rasa lega yang sebelumnya hanya menjadi harapan. Namun kebahagiaan itu tidak sepenuhnya utuh, karena Roman, ayah mereka, tidak pernah kembali setelah ditangkap dan akhirnya tidak selamat. Joe terdiam sejenak lalu memeluk ibunya dan menangis. Cerita pun berakhir, dan sampai jumpa di alur cerita film seru selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel Kreatif Mikela dan ikuti channelnya agar kalian bisa menonton film tanpa iklan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.